Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi amarna bimuradil amwali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabbiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-amjad. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Amma ba'du. Jamaah salat gerhana bulan, tamu undangan Allah yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah terlimpahkan kepada kita sekalian. Hingga saat ini kita bisa merasakan keindahan, kedamaian, dan ketentraman dalam kehidupan ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala suri toladan ajarannya yang telah mencerahkan kehidupan manusia dari zaman jahiliyah dengan kegelapan mental dan spiritual menuju jalan keselamatan dan kedamaian. Dengan berperilaku akhlakul karimah, akhlak yang terpuji di tengah-tengah masyarakat. Sebab dengan akhlak yang terpuji, tata kehidupan akan berjalan dengan baik dan saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak diri sendiri dan jamaah rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan ketakwaan yang kokoh akan memberikan dampak pada perilaku dan perbuatan kita dalam semua aspek kehidupan. Sebaliknya, bila mutu dan kualitas keimanan kita meredup, maka potensi untuk melakukan kemaksiatan, kejahatan, dan kesalahan akan lebih besar. Maka kualitas dan kuantitas keimanan harus selalu dipelihara dengan bersyukur, beribadah, dan bermuamalah yang sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat gerhana bulan yang berbahagia. Salat gerhana matahari atau bulan sebanyak 2 rakaat. Untuk melaksanakannya terlebih dahulu orang-orang diserukan untuk menghadirinya. Imam melakukannya dengan cara berjamaah dalam masjid. Setiap rakaat dari salat gerhana ini ada 2 rukuk dan 2 kali sujud. Setelah salat, lalu imam berkhutbah dan menyeru orang-orang supaya bertaubat. Mengenai waktu salat gerhana itu, mulai dari pertama-tama tampak adanya gerhana sehingga menjadi sempurna dan utuh kembali. Gerhana merupakan fenomena alam, termasuk ayat-ayat kauniyah terbentang di semesta alam sebagai tanda kekuasaan, kebesaran, dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan semesta alam sebagai tempat manusia untuk hidup dan mencari kehidupan. Bahwa kita adalah makhluk yang harus tunduk dan patuh kepada titah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang menjadi kewajiban dalam beribadah, berkehidupan sebagaimana diteladankan Nabi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat gerhana bulan yang berbahagia. Fenomena gerhana menjadikan orang-orang yang beriman sebagai muhasabah, menjadikan rasa takut kepada Allah saat gerhana matahari atau bulan, karena peristiwa tersebut mengingatkan akan tanda-tanda kejadian hari kiamat, atau karena takut azab Allah diturunkan akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Mengingat apa yang pernah disaksikan Nabi Muhammad SAW salam salat khusuf, diriwayatkan bahwa
Dalam surat Khusuf, Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surga dan neraka. Bahkan beliau ingin mengambil setangkai dahan dari surga untuk diperlihatkan kepada mereka. Beliau juga diperlihatkan berbagai bentuk azab yang ditimpakan kepada ahli neraka. Karena itu, dalam salah satu khutbahnya selesai sholat gerhana, beliau bersabda, "Wahai umat Muhammad, demi Allah, jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Hadis riwayat muttafaq alaih. Apa itu hari kiamat? Dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang berhambur-hamburan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Sebagaimana dalam surat Al-Qari'ah ayat 1-11. Jamaah sholat gerhana bulan yang berbahagia. Allah juga berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 8-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka Allah mengilhamkan kepada manusia jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya. Jamaah sholat gerhana bulan yang berbahagia. Sholat gerhana sebagai sarana untuk bertaubat dan nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan di masa lalu. Menangis karena dosa diawali oleh kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semua perbuatan manusia, baik yang positif maupun negatif. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas setiap dosa yang diperbuat manusia. Siksa yang kekal di neraka akan dirasakan oleh orang yang berlumuran dosa dan tidak pernah bertaubat dari dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah hai Muhammad, api neraka itu lebih dahsyat panasnya jikalau mereka mengetahui. Maka hendaklah mereka bertakwa, tertawa sedikit dan menangis banyak-banyak sebagai balasan dari apa yang selalu mereka kerjakan." At-Taubah ayat 81-82. Jamaah sholat gerhana bulan yang berbahagia. Kita dianjurkan untuk banyak berzikir, berdoa, beristighfar, bersolawat, bersedekah, dan berbuat baik. Maka hikmah apa yang bisa kita ambil dari fenomena gerhana? Yang pertama adalah banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kekuasaan dan keagungan. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim bahwasanya saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang dan tidak juga karena kehidupan seseorang. Oleh karena itu, jika kalian melihat hal tersebut, hendaklah kalian berdoa kepada Allah, takbir, sholat, dan bersedekah." Jamaah sholat gerhana bulan yang berbahagia. Yang kedua, ajang bersosial dan berdoa bersama. Pada peristiwa gerhana matahari terjadi, dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan banyak kebaikan. Salah satunya dengan sholat sunnah berjamaah, yaitu sholat gerhana.
Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr, dia berkata, ketika terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW, diseru, innas solati jami'atun. Solat itu dikerjakan dengan berjamaah. Banyak bersedekah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fis sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'as sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Jamaah sholat gerhana bulan yang berbahagia. Yang ketiga adalah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fenomena alam gerhana matahari maupun gerhana bulan merupakan salah satu tanda datangnya kiamat kelak. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an menuturkan, pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah SAW. Nabi lantas berdiri, takut karena khawatir akan terjadi hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman agar kita senantiasa memperbanyak memohon ampun kepada Allah, beristighfar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Sungguh Tuhanku Maha Penyayang, Maha Pengasih. Hud ayat 90. Jamaah sholat gerhana bulan yang berbahagia. Akhirnya, marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik peluang dan seindah-indah keberhasilan. Semoga kita diberikan kemudahan dalam segala urusan di dunia dan akhirat. Diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Semoga saudara-saudara kita yang sedang sakit diberikan kesembuhan untuk kembali beribadah dan melakukan kebaikan yang sudah menjadi cita-cita dan harapan hidup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi 'azimi sultan. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al hadha jam'an maghfura wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan marhuma. Allahumma ij'al yaumina hadha awwalu salaha wa awsatuhu falaha wa akhiruna jaha bahiran birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wal afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal mauti wa maghfiratan indal mauti wa rahmatan ba'dal mauti. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma azzal islam wal muslimin wa ahlikal kafara wal musyrikin.
Allahumma inna anta rabbi